Siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh peristiwa keracunan tak terulang lagi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang, Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh mitra MBG untuk memastikan program ini dapat terlaksana sebaik-baiknya. Saya nanti akan komunikasi setelah video sudah selesai. Infonya mau mengumpulkan mitra juga ya Pak? Mitra. Ya, ada keinginan pulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Maraknya kasus keracunan MBG membuat orang tua murid meminta program MBG dihentikan dan dana yang digunakan bisa langsung diserahkan kepada orang tua murid. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tak berencana untuk menghentikan program MBG di tengah maraknya kasus keracunan siswa. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Tidak ada rencana penyetopan. Merespon banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program MBG. Pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total.
kuliah pelaksanaan MBG jauh panggang dari api dan malah berujung traumatis bagi murid. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian besar publik. Program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini memang berniat baik, tetapi dibutuhkan pengawasan yang serius dan keterlibatan semua pihak, termasuk dari unsur pemerintah daerah, agar pelaksanaan MBG ini menjadi lebih baik. Tujuannya tidak menimbulkan keracunan pada siswa. Apa yang perlu dilakukan dalam hal pengawasan pelaksanaan MBG? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Di antaranya sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Wali Kota Solo, Pak Respati Ardi, kemudian juga ada Deputi Dekan 1 sekaligus dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpar Bandung, Pak Christian Widya Wicaksono, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB, sudah ada Pak Lalu Hadrian. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, sebenarnya kami sebelumnya sudah mencoba untuk mengundang Badan Gizi Nasional untuk bergabung dalam dialog kita di pagi hari ini, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Saya ke Pak Respati dulu sebagai Wali Kota Solo. Pak Respati, saya ingin tahu dari mulai pelaksanaan awalnya program makan bergizi gratis di Kota Solo khususnya di wilayah Anda sampai hari ini, sudah ada laporankah terkait dengan dugaan keracunan di sana, Pak Respati? Ya, alhamdulillah kami dari awal sudah memiliki layanan ULAS, pusat layanan aduan masyarakat. Jadi di situ biasanya masih sekitar terkait tentang menu yang tidak sesuai dengan usia. Tapi kalau untuk masalah keracunan atau masalah makanan basi dan lain-lain, alhamdulillah tidak ada. Dan kami di Kota Surakarta sangat berkomitmen terkait program Zero Accident untuk dapur MBG di Kota Solo. Tapi memang ya. Oke, jadi sampai hari ini alhamdulillahnya belum ada laporan terkait dengan dugaan keracunan ya di wilayah Anda ya, Pak Respati ya. Ya. Oke, Pak Respati, bagaimana dengan koordinasi pelaksanaan MBG di Solo? Sejauh ini apakah ada koordinasi juga terkait dengan pelaksanaan MBG termasuk juga soal pengawasan dari BGN, SPPG, bagaimana pengawasan di sana? Ya, jadi kami murni inisiatif sendiri tanpa diminta oleh BGN. Ini keterlibatan pemerintah daerah hari ini cuma mitra-mitra MBG hanya meminta data di Dinas Pendidikan kami calon penerima, tetapi tidak pernah berkomunikasi terkait pengawasan. Tapi inisiatif kami sendiri, karena saya merasa ini masuk ke perutnya warga saya, jadi saya harus ambil langkah tegas. Saya melalui Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan, kita keliling setiap hari random. Kalau Dinas Pangan itu pas masak, tapi kalau Dinas Kesehatan makanan sudah jadi, kita random cek semuanya. Jadi murni inisiatif, tapi tidak ada komunikasi dari BGN kepada kami. Oke, jadi menarik sekali. Jadi inisiatif dari Pemkot sendiri untuk bisa melakukan pengawasan begitu ya sampai belum ada atau tidak ditemukan adanya dugaan keracunan begitu ya. Nah, bentuk pengawasan inisiatif seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Pemkot begitu ya? Dan berapa ada SPPG di sana? Di Surakarta hari ini targetnya 40 dapur, tapi hari ini kita masih ada sekitar 14 dapur yang telah beroperasi dan kita setiap hari random check terus, Mbak. Oke, standar di sana SPPG-nya sama atau enggak setiap beda-beda. SPPG? Ya, jadi setiap hari kami melakukan random ini, si SPPI-nya, petugasnya kami minta tanda tangan berita acara. Setelah kami cek rantai pasoknya, bahan makannya, seperti itu. Jadi kami murni inisiatif sendiri. Dan hasilnya setelah kami lakukan pengecekan, pasti juga mitranya, para dapur ini juga lebih pengawasan lebih ekstra. Karena kalau di Surakarta pusat aduannya sudah sangat terbuka. Jadi ketika muncul langsung aduan dapur mana, kita langsung datangi dan pasti juga komitmen dari rekan-rekan semuanya dari dapur juga akan melakukan pembenahan. Dan khususnya di Kota Surakarta juga ada penyesuaian menu. Jangan sampai menu untuk anak-anak SD disamakan dengan anak-anak SMA. Seperti itu.
Oke, menarik kalau untuk di Kota Surakarta ini Pemkotnya inisiatif begitu ya untuk bisa melakukan pengawasan bersama dengan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan dan juga SPPG setempat begitu ya, menjamin supaya pengawasan ini benar-benar terlaksana dengan baik begitu ya, sampai ke anak-anak ini MBG dalam keadaan baik pula untuk siap atau sehat untuk disantap begitu ya. Saya ingin ke Pak Christian dulu. Pak Christian, ini menarik sekali. Salah satu yang dilakukan oleh Pemkot Solo ini atas inisiatif. Jadi tidak ada sebenarnya koordinasi, belum ada koordinasi yang sesuai dengan aturan begitu ya. Aturannya belum jelas antara BGN dan juga pemerintah daerah soal pelibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Menurut Anda seperti apa komentarnya? Gini ya, kalau tidak ada koordinasi justru kan tidak semestinya ya, karena kan pemerintah daerah ini berhadapan langsung dengan masyarakatnya di lapangan, gitu kan ya, sehingga tanggung jawabnya besar. Akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi pertaruhan dalam hal ini. Betul. Oleh karenanya menurut saya, kalau dalam konteks administrasi publik kita belajar tentang intergovernmental relations ya. Jadi bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah, ya, organisasi pemerintah, apakah antara organisasi pemerintah pusat dengan daerah atau antar daerah. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan kembali, perlu ditata kembali, bagaimana menata hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi implementasi kebijakan, yang kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di level mikro ya di daerah. Jadi kalau ini harus dilakukan dengan baik gitu. Jadi kalau setiap kali kita punya kebijakan, punya tujuan, dalam proses administrasi itu harus ditata dengan rapi proses implementasinya. Termasuk di dalamnya adalah proses koordinasinya. Dan itu berhubungan dengan kerjasama antar pemerintah daerah dengan berbagai macam lembaga ya, pemangku kepentingan. Kalau ini berantakan, maka proses implementasi tidak akan pernah mencapai tujuannya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, seberapa penting kemudian untuk melibatkan pemerintah daerah dalam menyukseskan makan bergizi gratis ini? Karena kan kita tahu ya, yang tahu wilayah ya Pemkot sendiri, ya Pemda sendiri, bagaimana pengawasannya harus seperti apa. Beruntung Pemkot dari Surakarta atau Solo ini punya inisiatif yang tinggi untuk bisa selalu melakukan pengawasan di SPPG, jangan sampai ada kasus dugaan keracunan massal. Ya kan begini ya Bu ya, kapasitas Pemda itu kan berbeda-beda ya. Tidak semua punya inisiatif yang dilakukan oleh seperti Pemda Surakarta ya, Kota Surakarta. Berbeda-beda. Dan ini kan juga tergantung dari load pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemda. Meskipun tugas dan tanggung jawab secara aturan kebijakan sama. Tapi saya sangat mengapresiasi, artinya kalau dari Pemda Surakarta kan berinisiatif ini yang kemudian semestinya membuka mata pemerintah pusat ya. Membuka mata pemerintah pusat bahwa betapa pentingnya melibatkan Pemda di tingkat lokal, karena mereka yang sebenarnya secara kewilayahan infrastruktur mereka dari sisi jaringan aparat hingga ke tingkat lokal itu sudah kuat. Kenapa tidak memanfaatkan jaringan yang sudah ada ini daripada menciptakan lembaga baru yang prosesnya masih harus trial and error, sehingga yang dipertaruhkan adalah kebijakannya itu sendiri, proses pelaksanaan kebijakan. Jadi kalau kata saya sih justru bagus kerjasama dengan Pemda. Ini harus dilakukan gitu, langkah strategis yang semestinya semenjak awal menjadi prioritas utama. Jadi penting sekali untuk melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kota begitu ya, untuk bisa menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, Anda sepakat yang dikatakan oleh Pak Christian terkait dengan penting sekali untuk melibatkan pemerintah daerah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini untuk anak-anak? Baik, jadi saya sepakat dengan Pak Christian, begitu juga dengan inisiatif yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Solo ya. Jadi memang program ini adalah program pemerintah pusat yang memang tidak harus BGN sendiri yang melaksanakan. Walaupun anggarannya di BGN ya silakan, itu merupakan wewenang BGN. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ya tentu kita membutuhkan kolaborasi. Apalagi ini objeknya adalah
atau targetnya adalah siswi kita yang ada di sekolah-sekolah, baik di satuan pendidikan SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah meminta Mendikdasmen untuk segera berkomunikasi dengan Kepala BGN terkait dengan kejadian-kejadian yang hari ini menimpa siswa-siswi kita. Niatan mulia pemerintah ini memang tidak boleh berhenti. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin, Menko PM, bahwa ini adalah program bagus, program mulia dari Presiden Prabowo Subianto, agar siswa-siswi kita ini memperoleh asupan gizi yang cukup, asupan gizi yang luar biasa, sehingga mereka di sekolah siap untuk melakukan proses belajar mengajar, menerima ilmu. Nah, oleh sebab itu ini tidak perlu dihentikan. Tapi perlu tidak kalau misalkan dihentikan sementara untuk melakukan evaluasi secara total, jangan sampai ini terjadi lagi di beberapa wilayah. Iya, jadi untuk daerah-daerah hari ini yang mengalami keracunan di beberapa sekolah, seperti di Garut maupun di daerah-daerah lain, ya tentu harus dievaluasi. Namun temuan juga adalah bahwa dapur-dapur yang menyajikan makanan tersebut ternyata ada yang belum memiliki lisensi higienitas. Nah, inilah yang perlu harus dievaluasi. Nah, oleh sebab itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kerja kolaborasi inilah yang diperlukan. Jadi BGN harus membuka diri, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nggak apa-apa anggarannya tetap di BGN. Nah, kemudian ya tentu BGN harus tetap membuka diri. Kemudian dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan di daerah tersebut. Ya, dinas pendidikan, kemudian sekolah dan sebagainya. Nah, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Pak Wali tadi perlu juga diikuti oleh pemerintah lain termasuk di Jawa Barat. Nah, itulah yang harus dilakukan. Jangan sampai menunggu siswa keracunan baru bergerak. Nah, ini kan harus ada pencegahan dari awal, mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian proses masak sampai dengan ke distribusi. Nah, kenapa kami Komisi 10 hari ini ikut menyuarakan walaupun ini bukan mitra kami, ya karena memang anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini diambil dari anggaran pendidikan yang merupakan fungsi pengawasan kami di Komisi 10. Oke, menarik sekali berbicara soal anggaran karena memang anggarannya ini diambil sebagian adalah dari pos pendidikan begitu ya. Nah, apa yang bisa didorong oleh Komisi 10 jangan sampai kemudian peristiwa ini tidak ada perbaikan begitu ya, harus ada perbaikan dan harus dievaluasi, apalagi anggarannya ini diambil dari anggaran pendidikan. Pak Lalu? Betul-betul membuka diri dalam proses pelaksanaannya, membuka diri mengajak bicara seluruh stakeholder pendidikan yang ada di daerah, termasuk sekolah, kemudian dinas pendidikan. Ya jangan hanya meminta data, kemudian setelah itu selesai tidak diajak koordinasi. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan juga bahwa guru-guru yang ada di sekolah tersebut juga harus diajak bicara terkait dengan menu. Kami juga sering menemukan di lapangan bahwa menu-menu itu tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat sosialisasi. Contoh misalnya dalam satu rantang MBG itu, pernah kami temukan telurnya sepotong itu juga dibagi kecil-kecil jadi 7. Kemudian ada tempe orek itu kan sudah kecil, itu juga isinya cuma 5 biji. Jadi tidak tempe utuh. Kemudian sayur kacang panjang itu isinya 3 lembar, 3 biji sayur. Nah, ini kan jauh dari kata sempurna gizinya gitu loh. Nah, ini juga BGN juga harus membuka diri ketika ada usulan atau saran dari pihak sekolah. Nah, sekali lagi bahwa tujuannya ini sangat mulia. Jadi ini harus kita dukung bersama dan kita bersama-sama untuk mensukseskan ini. Oke, apa yang bisa DPR dorong dalam hal ini dari Komisi 10 DPR terkait dengan perbaikan atau evaluasi secara total program MBG ini? Apalagi anggarannya ini diambil dari anggaran pendidikan. Termasuk juga Pak Lalu yang lagi ramai diperbincangkan adalah di Sleman. Guru diminta untuk mencicipi MBG lebih dulu sebelum siswa. Nah, ini gimana ini Pak Lalu? Ya, kalau itu kan teknis pelaksanaan, Mbak. Jadi memang sejatinya bahwa sebelum makanan itu terdistribusi
ke sekolah-sekolah, maka sebaiknya diberikan label layak konsumsi. Kemudian makanan itu disegel, kan begitu. Kemudian pengaturan masak dengan distribusi juga harus betul-betul diperhatikan. Nah, informasi yang kami dapat, masaknya jam 1 dini hari, kemudian didistribusikan jam 11. Nah, ini kan harus ada takaran kadaluarsanya makanan ini kan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu saya sampaikan di awal tadi bahwa kerja tim, kerja kolaborasi dengan berkomunikasi dengan semua pihak yang tentunya dalam hal ini karena objeknya adalah siswa-siswi ya di dunia pendidikan kita, maka seluruh stakeholder pendidikan harus dilibatkan termasuk pemerintah daerah. Jadi saya berharap BGN terbuka dan kami juga selalu menyampaikan dengan kejadian-kejadian keracunan di beberapa sekolah hari ini di beberapa daerah, kami dengan tegas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah segera bertemu Kepala BGN untuk melakukan langkah-langkah antisipasi supaya program dari Pak Presiden Prabowo yang niatannya sungguh mulia ini tidak disalahgunakan di lapangan. Ini kan kalau terjadi seperti ini tentu harus ada langkah antisipatif. Nah, harus dicari persoalannya di mana? Apakah di dapurnya, apakah di bahan makanannya, atau memang program ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Juklak-Juknis, seperti itu. Oke, saya nanti akan bertanya juga ke Pak Wali Kota begitu dan juga Pak Kris begitu ya, termasuk juga berarti Pemkot Surakarta ini atas inisiatif sendiri, termasuk juga soal anggarannya bagaimana, apakah memang ini anggaran full dari pusat, termasuk juga bagaimana lisensi SPPG yang harus ada lisensi kebersihan dan juga kesehatannya. Tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih bergabung bersama kami, Wali Kota Surakarta, Pak Respati, kemudian ada Pak Kristian juga. Saya ke Pak Respati dulu. Pak Respati, Anda sudah mengetahui ada info surat penyusunan surat perjanjian kerjasama antara SPPG dan penerima manfaat yang salah satu poinnya mengharuskan kerahasiaan. Daftarkan usaha Anda di lestarisamit.id. Every mile is a collection of new discoveries. Suzuki Fronx, marvelous at every mile. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Menurut aku, kamu nyeri otot. Paramex nyeri otot aja. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, pegal lidu. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Jika terjadi keracunan akibat MBG, benarkah demikian? Kalau kami di Surakarta tidak menyarankan seperti itu, apapun kami sudah sangat terbuka informasi dan pusat aduan layanan masyarakat terbuka online. Bahkan ibu-ibu yang mengeluhkan terkait menu terkadang tidak sesuai itu juga kami dapatkan dari informasi ulas. Jadi kami tidak ada jalan berima dari distrik kami yang memberikan data tidak saya
berikan kewenangan untuk menandatangani apapun dari dokumen dari BGN. Oke, termasuk juga soal lisensi dari masing-masing SPPG. Kan kalau tadi Anda menyebutkan targetnya ada 40 SPPG, tapi kemudian sampai hari ini realisasinya baru 14. Nah, soal lisensi kebersihan dan kesehatan, bagaimana bentuk pengawasan yang Anda tahu dari BGN dan yang Anda tahu di bawah pengawasan Pemkot Surakarta? Ya, setahu saya kami hanya menjalankan dari kewenangan dari dinas kami terkait peredaran makanan di Surakarta dan asal bahan bakunya. Dan kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada BGN. Jadi setelah 2 minggu setelah kita keliling, setelah kita teliti, berita acara itu akan kami kirimkan surat ke BGN. Tapi setiap SPPG itu menurut Anda dari pengawasan Pemkot sudah sesuai standarnya sama atau bagaimana? Ya masih beraneka ragam, jadi macam-macam. Ada yang bagus sekali, ada yang memang kurang, dan itu akan kami berikan rekomendasi segera ke BGN seperti itu, Mbak. Oke, bentuknya rekomendasi kepada BGN. Sejauh ini sudah ada respon dari BGN? Ini sedang kami susun, sedang kami kirimkan. Kami inisiatif sendiri kita kirimkan suratnya setelah ini, setelah 2 minggu berjalan ini. Oke, ini juga saya baru membaca ada dorongan juga atau ada permintaan UMKM Solo untuk mengusulkan juga bisa ikut berpartisipasi untuk menyukseskan program MBG. Bagaimana sejauh ini koordinasinya supaya bisa lebih cepat terdistribusinya dan bagaimana koordinasinya sejauh ini dengan UMKM Solo? Kalau kami di awal-awal dulu waktu salah satu deputi pejabat dari BGN ke Solo kami hadirkan bertemu dengan Asosiasi Jasa Boga, UMKM, dan semua stakeholder PHRI dan pelaku-pelaku usaha di Solo kita hadirkan, kita pertemukan langsung. Jadi kami hanya memfasilitasi karena kita tidak punya kewenangan terkait verifikasi, penentuan titik, itu kita serahkan kepada BGN. Oke, menarik sekali. Tidak ada kewenangan soal itu, Pak Kris. Pak Kris, jadi sebenarnya kalau pertanyaan selanjutnya kalau Pemkotnya sendiri tidak punya kewenangan apa-apa, kemudian yang jadi pertanyaan, lembaga mana yang seharusnya paling bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan dari program ini supaya benar-benar sukses, apalagi program ini menjadi program yang populis dan program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto? Itu kan sudah jelas ya, BGN itu kan ya. Dia yang menjadi ujung tombak membangun kesepakatan dengan berbagai macam stakeholder. Hanya yang sayangnya begini sih, kalau menurut saya sebenarnya kalau ditimpakan kemudian kepada salah satu lembaga kan juga tidak menunjukkan bahwa persiapannya kurang matang begitu. Artinya kalau tanggung jawab hanya ditumpukan ke salah satu saja kan tidak fair juga. Jadi kalau menurut saya begini sih, Mbak. Lebih baik kita mengambil hikmahnya dari berbagai macam kejadian ini, di mana proses implementasi kebijakan untuk kebijakan yang skalanya besar, kita membutuhkan proses administrasi yang sangat mendetail. Itu sih yang pasti. Dan kemudian administrasi yang sangat mendetail ini kan melibatkan multi stakeholder. Artinya kita harus mengakui bahwa kesiapan yang sebenarnya sesungguhnya dimiliki itu justru oleh pemerintah daerah. Jadi kalau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sebenarnya BGN kan kita bisa bayangkan kalau harus mengurus dari Sabang sampai Merauke, begitu complicated. Tapi kalau dia bekerja sama dengan Pemda setempat, dengan infrastruktur yang sudah ada di Pemda setempat, justru ini lebih memudahkan dalam proses implementasinya. Mungkin bisa memberdayakan berbagai macam elemen-elemen yang terlibat ya. Karena tadi saya baru saja gitu kan, kebetulan saya sedang mengisi sebuah kegiatan tentang inovasi di tingkat kelurahan. Saya tanya-tanya ke kelurahan di Kota Bandung dan mereka mengatakan bahwa koordinasi memang baru dilakukan setelah proses distribusi MBG-nya sudah dilakukan. Baru ditanya kelurahannya, didatangi gitu ya, diceritakan ini sudah dieksekusi kegiatannya. Padahal dari kelurahan kan ada kader PKK, ada apa ya, kalau diberdayakan kan sebenarnya sumber daya yang luar biasa ya. Yang yang justru networking itu yang kemudian menurut saya bisa membuat proses implementasi MBG ini berjalan jauh lebih lancar daripada dikendalikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya, infrastrukturnya terbatas, jaringannya terbatas, dipaksakan yang hasilnya seperti ini gitu. Banyak celah di mana karena infrastrukturnya yang belum tersedia dengan established dengan baik gitu ya, sehingga kemudian proses pelaksanaannya mengundang berbagai macam permasalahan.
Oke. Terakhir, kalau menurut Anda dari tiga fokus yang harus diperbaiki, menurut Anda saat ini dari jangka pendek apa yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program MBG ini? 3 prioritas. Yang pertama, kalau menurut saya prioritas pertama adalah tata kelola harus diperbaiki. Bagaimana kita menata hubungan antar aktor yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan ini. Ini yang harus dilakukan. Yang kedua ya, prioritas yang penting juga kalau menurut saya adalah aturannya. Jadi tata kelola kelembagaan, tata kelola aturannya, sistem regulasinya. Jadi kalau tadi disebutkan ada kesepakatan yang menurut saya tidak transparan itu ya. Itu kalau ada kejadian luar biasa sebenarnya kan berakuntabilitas nanti Pemda atau siapa kan itu kan tidak sehat ya. Semestinya tata kelola ini harus transparan, harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apalagi kan logikanya masyarakat itu pembayar pajak gitu. Sebaik mungkinlah kita harus melayani kepentingan masyarakat ini. Yang ketiga, selain regulasi dan kelembagaan, kalau menurut saya sih hal yang penting dilakukan sekarang adalah pengawasan terhadap standarisasi makanan yang didistribusikan. Dan pengawasan ini ya lagi-lagi gitu. Ini akan lebih berjalan optimal kalau multi stakeholder terlibat. Kalau hanya parsial dilakukan oleh beberapa ini, apalagi tadi ada kesepakatan yang tidak transparan gitu ya, hanya dilakukan oleh beberapa pihak ya. Bagaimana ya mempertanggungjawabkannya begitu loh. Ini kan program besar ya. Semestinya penataannya harus dilakukan dengan betul-betul rapi gitu. Oke, jadi penting sekali untuk memperbaiki tata kelola termasuk juga melibatkan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota dalam hal ini ya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis begitu ya. Saya ke Pak Respati. Pak Respati, jika nanti memang program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah ini dievaluasi secara total dan pemerintah daerah diminta punya peran penting untuk hal pengawasan. 3 prioritas Anda yang menurut Anda harus diperbaiki, utamanya di Kota Surakarta atau di Kota Solo. Apa yang Anda akan lakukan? Yang pertama adalah rantai pasok asal bahan makanan. Dan yang kedua adalah menu. Dan yang ketiga adalah kualitas dapur. Bagaimana kualitas dapur ini bisa ada standar khusus yang harus ditepati. Jadi ketika kualitas dapur memang belum sesuai standar, jangan diberikan izin untuk pendistribusian. Saya kira itu, dan keterlibatan tadi dari masukannya bagus sekali. Ada PKK, Posyandu, itu semua memang kami mempunyai infrastruktur itu di setiap daerah dan mohon bisa dilibatkan dalam dan yang lebih dekat dengan budaya sektoral dari masing-masing siswa. Oke, jadi kalau selama ini memang rantai bahan bakunya seperti apa kalau di Surakarta atau di Solo? Ya, jadi rantai bahan bakunya kan yang pembelian dari SPPI sendiri, dari dapur sendiri. Jadi pemerintah daerah harapannya bisa dilibatkan terkait standarisasi asal dari bahan baku makanannya. Oke, termasuk juga dengan menu seperti apa? Kalau menu itu sangat penting sekali. Jadi calon menerima ini bisa disesuaikan dengan usia menunya. Dan sektoral lokal ya, sektoral lokal terkadang di situ adatnya makanannya suka seperti apa. Saya yakin makanan di Jawa Tengah dan di Kalimantan atau di Sumatera pasti berbeda. Dari yang sudah Anda lihat sampai saat ini ada menu-menu lokal yang memang sudah dihadirkan atau minim sekali sebenarnya menu-menu lokal yang dihadirkan di MBG, utamanya di Surakarta? Ada beberapa dapur yang sudah inisiatif dengan menu lokal seperti kalau di Surakarta itu ada nasi kuning. Kesukaan anak-anak, ada tambahan sayur, ya itu sesuai dengan kearifan lokal, ada beberapa, dan ini perlu ditingkatkan lagi. Oke, termasuk juga dapur SPPG, perbaikan seperti apa yang ingin Anda lakukan ketika memang nanti pemerintah daerah dilibatkan? Ini penting sekali dapur SPPG. Ya, mohon koordinasikan dengan calon penerima dan orang tua sendiri bisa dilibatkan sebagai pengawasan di dapurnya. Jadi orang tua mempunyai kepercayaan atau trust, oh ini dapurnya yang akan memasak untuk makanan anak saya. Oke, terakhir saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, apa yang ingin Anda sampaikan soal evaluasi secara menyeluruh? Perlukah ini dihentikan sementara dan seberapa penting kemudian bisa melibatkan pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG? Singkat saja. Dihentikan secara sementara bisa pada wilayah-wilayah yang bermasalah ya. Dicari titik permasalahannya lalu kemudian dicarikan solusinya.
kalau untuk penghentian sementara. Lalu kalau bagaimana evaluasi secara keseluruhan apa yang harus dilakukan agar ini proses implementasinya bisa berhasil, tadi pelibatan Pemda ini menjadi sangat penting karena tadi saya sudah sampaikan infrastruktur Pemda itu sudah sampai ke tingkat yang sangat mikro, sampai ke tingkat RT RW begitu kan ya. Artinya kalau ini disinergikan, dikerjasamakan bersama sekolah, dapur dan lain sebagainya stakeholder yang terlibat dalam MBG, saya rasa proses implementasi bisa berjalan dengan lebih baik. Termasuk juga soal pengawasan anggaran kan? Betul, kalau semakin banyak orang terlibat, semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang yang tahu, kan semakin ragu untuk melakukan penyelewengan. Karena kita tahu kita tidak bekerja di ruang hampa, ada orang yang melihat kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi kalau semakin diam-diam, semakin tidak terlihat, ya semakin kacau ya. Semakin banyak yang disembunyikan, justru semakin banyak yang terlibat bagus. Orang bisa melihat, libatkan saja pengawasannya kalau perlu dari organisasi masyarakat sipil juga melihat hal-hal seperti ini ya. Karena kan dampaknya kepada siswa ya, yang ada di sekolah. Anak-anak ini kan masa depan bangsa kita ya. Kalau mereka dapat asupan gizi, inginnya mereka menjadi lebih baik, tapi dalam pelaksanaannya carut-marut kan kasihan. Oke, kita akan nantikan bagaimana evaluasi secara total yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa menyukseskan program makan bergizi gratis yang kita tahu jadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dan jangan sampai kemudian anak-anak ini terus berjatuhan karena dugaan keracunan usai menyantap MBG. Terima kasih Deputi Dekan 1 sekaligus dosen Prodi Administrasi Publik FISIP Unpar Bandung, Pak Christian Widya Wicaksono. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami Wali Kota Solo Pak Respati Ardi dan juga dari DPR, Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB, Pak Lalu Hadrian. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan terbatas Presiden Amerika Donald Trump membahas solusi konflik Palestina.